Malam itu, Andra, mahasiswa tingkat akhir, sedang lembur di perpustakaan kampusnya. Gedung itu terkenal angker karena berdiri sejak zaman kolonial, tapi ia tidak terlalu peduli. Tugas skripsinya menumpuk, dan hanya di perpustakaan ia bisa menemukan referensi yang ia butuhkan. Sekitar pukul 11 malam, lampu di lantai 2 tiba-tiba berkelip. Andra mengira petugas kebersihan akan segera mematikan listrik, tapi anehnya tidak ada seorang pun di sana. Ia kembali fokus mengetik, sampai telinganya menangkap suara langkah kaki berat di koridor. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin dekat. Saat Andra menoleh, koridor itu kosong. Ia menelan ludah, lalu buru-buru membereskan bukunya. Namun saat hendak keluar, pintu utama perpustakaan terkunci rapat. Dalam panik, ia mencoba mencari pintu darurat. Tapi begitu melewati rak paling ujung, ia melihat sosok berjubah hitam berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku seakan-akan sudah lama membusuk. Sosok itu berbalik perlahan, menatap Andra dengan mata hitam legam. Andra berlari sekuat tenaga, tapi setiap sudut yang ia lewati justru mengarah ke rak buku yang sama. Nafasnya terengah, keringat dingin bercucuran. Tiba-tiba, suara berat berbisik di telinganya. Kamu bukan mahasiswa pertama yang terjebak di sini. Esok paginya, petugas kampus menemukan laptop Andra masih menyala di meja perpustakaan. Skripsinya terbuka di layar, dengan satu kalimat tambahan yang tak pernah ia ketik. Aku masih di sini. 3 hari setelah hilangnya Andra, suasana kampus mulai ramai dengan gosip. Banyak yang bilang arwah penghuni gedung lama kembali menampakkan diri. Angga, sahabat dekat Andra, tidak percaya begitu saja. Ia yakin temannya hanya pergi tanpa kabar. Malam itu, Angga sengaja kembali ke perpustakaan gedung lama. Dengan membawa senter dan keberanian yang setengah nekat, ia membuka pintu yang sudah digembok petugas. Anehnya, gembok itu seakan baru, tapi pintunya bisa terbuka dengan mudah. Saat masuk, udara langsung berubah dingin menusuk tulang. Bau debu bercampur amis seperti darah lama menguar. Rak-rak buku berdiri diam, tapi Angga merasa matanya selalu diawasi. Di meja paling ujung, ia menemukan laptop Andra, masih menyala, walau baterainya seharusnya sudah habis. Layar menampilkan file skripsi yang terbuka. Di bawah tulisan terakhir, aku masih di sini, kini ada tambahan baru. Aku menunggumu. Angga, tangan Angga bergetar, ia berusaha menutup laptop, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat. Sama seperti cerita gosip yang ia dengar. Dari balik rak, sosok berjubah hitam perlahan muncul. Rambut panjang menutupi wajah. Tapi kali ini ia melihat jelas. Di tangan sosok itu, tergenggam kartu mahasiswa Andra yang berlumur darah. Angga mundur pelan, mencoba lari. Namun pintu sudah tertutup sendiri dengan bunyi keras. Suara berbisik terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tepat di belakangnya. Sekarang giliranmu. Angga terperangah saat sosok berjubah hitam itu semakin dekat. Tapi di antara bisikan mencekam, ia mendengar suara samar lain. Suara lirih, lemah, seperti berasal dari balik rak buku. Angga, tolong aku. Itu suara Andra. Dengan senter di tangan, Angga menyusuri lorong rak. Di ujung lorong, ia menemukan cermin besar berbingkai kayu tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dari dalam cermin, wajah Andra terlihat pucat, seolah terperangkap di balik kaca. Tangannya meronta-ronta, berusaha keluar. Angga mendekat, meletakkan tangannya di permukaan cermin. Dingin menusuk kulit, tapi ia bisa merasakan genggaman Andra dari balik kaca. Sosok berjubah hitam tiba-tiba melolong marah, mendekat dengan langkah berat. Rak buku berguncang, seakan hendak menimpa Angga. Namun Angga memejamkan mata, berteriak. Aku tidak akan meninggalkanmu, Andra. Cahaya senter yang ia genggam tiba-tiba menyilaukan, menembus permukaan cermin. Andra berhasil menarik tangannya keluar, tubuhnya terhempas ke lantai perpustakaan. Sosok berjubah hitam menjerit melengking, lalu menghilang ditelan bayangan rak yang ambruk sendiri. Andra terbatuk, wajahnya penuh keringat dingin. Aku hampir tidak bisa keluar, terjebak di dalam cermin itu. Angga segera membantunya berdiri, tapi ketika mereka hendak lari ke pintu keluar, suara berbisik terakhir terdengar memenuhi ruangan. Kalian bisa pergi,
Tapi pintu ini akan selalu menunggu korban berikutnya. Saat pintu terbuka, keduanya berlari keluar gedung, tak pernah menoleh lagi. Namun jauh di dalam perpustakaan, cermin tua itu masih berdiri tegak, dengan bayangan hitam yang perlahan muncul kembali di balik kaca. Malam itu setelah berhasil keluar dari perpustakaan, Andra dan Angga duduk di taman kampus yang sepi. Nafas mereka masih terengah, tapi wajah Andra jauh lebih pucat daripada biasanya. Angga menatapnya serius. Andra, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa bisa terjebak di dalam cermin itu? Andra menunduk, tangannya bergetar. Perlahan ia mulai bercerita. Aku tidak sengaja menemukannya. Malam itu, saat aku lembur, aku mendengar suara-suara. Aku pikir hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi waktu aku ikuti, aku melihat cermin itu. Entah kenapa rasanya aku dipaksa untuk menatap. Semakin lama aku lihat, bayangan di dalam cermin bukan diriku lagi, tapi sosok lain, berjubah hitam, bermata kosong. Ia berhenti sebentar, suaranya parau. Begitu aku menyentuh permukaannya, aku langsung tertarik masuk. Rasanya seperti jatuh ke dalam air dingin, tapi aku tidak bisa bernafas. Di dalam sana gelap sekali, hanya ada bisikan-bisikan. Mereka bilang aku harus menggantikan seseorang, menjadi penghuni baru cermin itu. Andra menatap Angga dengan mata merah berair. Kalau tadi kau tidak datang, aku mungkin sudah hilang selamanya. Angga, sosok itu bukan hanya hantu biasa. Itu, semacam penjaga. Dia terikat pada kampus ini. Dan cermin itu, aku yakin bukan sekadar benda, tapi pintu untuk memenjarakan jiwa. Angga terdiam, rasa merinding menjalar dari tengkuk sampai ke ujung kaki. Lalu Andra menambahkan dengan suara bergetar. Aku dengar satu hal lagi sebelum kau menarikku keluar. Bisikan itu bilang, belum selesai. Masih ada yang harus dibayar. Keesokan harinya, Andra dan Angga tidak bisa tenang. Walaupun berhasil keluar dari gedung lama, bisikan yang Andra dengar masih terngiang-ngiang. Mereka sepakat, satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah mencari tahu asal-usul cermin tersebut. Mereka mulai dari arsip kampus. Di ruang administrasi yang berdebu, Angga menemukan kotak berisi dokumen tua. Di dalamnya ada catatan renovasi gedung lama sejak zaman Belanda. Anehnya, ada satu dokumen yang diberi tanda khusus dengan tinta merah. Inventaris barang, 1923, sebuah cermin besar, bingkai kayu jati ukir, dibawa dari rumah sakit jiwa kolonial. Andra menelan ludah. Rumah sakit jiwa, jangan bilang. Mereka melanjutkan pencarian di ruang arsip kota. Dari sana, mereka menemukan berita lama koran berbahasa Belanda yang sudah rapuh. Dengan susah payah, mereka menerjemahkannya. Isi berita itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Seorang psikiater Belanda diduga melakukan eksperimen terlarang. Ia menggunakan sebuah cermin untuk menyegel roh pasien yang dianggap berbahaya. Setelah serangkaian kematian misterius, rumah sakit ditutup. Sebagian barang dipindahkan ke gedung-gedung kolonial lain, termasuk sekolah tinggi yang kini menjadi universitas. Andra menatap Angga dengan wajah pucat. Itu berarti, setiap jiwa yang hilang di kampus ini, terjebak di dalam cermin. Angga mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus menghancurkannya. Namun sebelum mereka sempat merencanakan lebih jauh, suara lirih bergema di telinga Andra, hanya bisa ia dengar. Kalau cermin dihancurkan, semua jiwa akan ikut terlepas. Andra membeku. Kata-kata itu membuat satu pertanyaan mengerikan muncul di kepalanya. Apakah menghancurkan cermin benar-benar akan menyelesaikan masalah, atau justru melepaskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Malam berikutnya, Andra dan Angga kembali berkumpul di kos. Wajah keduanya tegang, tapi tekad sudah bulat. Kita nggak bisa diam saja. Nggak. Kalau dibiarkan, cermin itu bakal menelan korban lagi, kata Andra. Suaranya parau. Angga mengangguk. Tapi kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau benar-benar dihancurkan. Bisa saja, sesuatu yang lebih buruk keluar. Mereka sepakat mencari orang yang mungkin tahu sejarah kampus lebih dalam. Setelah bertanya ke beberapa dosen tua, akhirnya mereka diarahkan ke Pak Surya, penjaga gedung lama yang sudah bekerja puluhan tahun. Pak Surya awalnya enggan bicara,
Namun setelah melihat tatapan serius mereka, ia akhirnya membuka suara. Aku sudah lama tahu tentang cermin itu, katanya pelan. Dulu, sebelum kampus ini direnovasi, pernah ada mahasiswa hilang. Sama persis seperti kalian ceritakan. Dia ditemukan di depan cermin, hanya tinggal tubuh tanpa nyawa. Matanya kosong, seperti jiwanya dicabut. Andra dan Angga merinding mendengar itu. Kenapa tidak dihancurkan sejak dulu, Pak? Tanya Angga. Pak Surya menggeleng pelan. Sudah pernah dicoba. Orang-orang dulu memecahkan cermin itu. Tapi keesokan harinya, cermin itu kembali utuh di tempat yang sama. Bedanya, ada tambahan bayangan baru di dalam kaca. Bayangan orang yang mencoba menghancurkannya. Hening sesaat, angin malam berhembus, membuat jendela berderit. Pak Surya menatap mereka tajam. Kalau kalian benar-benar ingin mengakhiri ini, satu-satunya cara bukan menghancurkan, tapi mengikat kembali apa yang ada di dalamnya. Dan itu butuh pengorbanan. Andra menelan ludah, tubuhnya lemas. Pengorbanan? Maksudnya apa? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata dengan suara bergetar. Kalian akan tahu, kalau berani mencoba. Sejak pertemuan dengan Pak Surya, Andra mulai diganggu hampir setiap malam. Saat menutup mata, ia selalu melihat pantulan cermin meski tidak ada di kamarnya. Terkadang, bayangan dirinya di kaca jendela berbeda gerakannya, menatap dingin dengan senyum yang bukan miliknya. Suatu malam, Angga yang tidur sekamar dengannya terbangun mendengar suara berisik. Ia melihat Andra duduk di depan cermin kecil di meja belajar kos, menatap kosong. Angga mendekat, mengguncang bahunya. Andra menoleh perlahan, matanya hitam pekat. Senyum menyeramkan terbentuk di wajahnya. Suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Bukan dia lagi yang kau temani. Angga terkejut, langsung menarik Andra menjauh dari cermin. Begitu tubuh Andra jatuh ke lantai, kesadarannya kembali. Ia terengah, bingung, lalu mulai menangis. Enggak, aku enggak bisa lama-lama. Dia sudah menandai aku. Kalau kita terlambat, aku yang akan jadi pengganti selanjutnya. Malam itu mereka sepakat, mereka harus masuk lagi ke gedung lama. Tidak ada pilihan lain. Pak Surya memberi mereka sebuah kantong kain kecil berisi garam hitam dan potongan kayu jati. Katanya itu peninggalan dari penjaga kampus zaman dulu. Satu-satunya alat untuk melakukan ritual pengikatan. Begitu kalian berdiri di depan cermin itu, ujar Pak Surya serius. Taburkan garam di sekeliling kalian. Lalu tancapkan kayu ini ke bingkai cermin. Tapi ingat, jangan sekalipun biarkan bayangan kalian di dalam kaca menyentuh kalian. Kalau itu terjadi, kalian tidak akan bisa kembali. Andra dan Angga saling bertatapan. Wajah pucat tapi tekad sudah bulat. Malam semakin larut, udara dingin menyelimuti kampus yang sepi. Dari kejauhan, gedung lama berdiri angkuh dalam bayangan bulan. Lampu-lampunya mati, tapi jendela lantai 2 memantulkan cahaya samar. Seperti undangan untuk masuk. Malam itu, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani langkah Andra dan Angga menuju gedung lama. Pintu utama terkunci rapat dengan rantai. Tapi anehnya begitu mereka menyentuh gagang pintu, rantai itu terlepas sendiri dan jatuh ke tanah. Andra menelan ludah. Seperti, memang sudah menunggu kita. Mereka masuk. Bau debu bercampur amis langsung menusuk hidung. Koridor gelap panjang terbentang. Sementara lampu neon tua di langit-langit berkelip-kelip seakan menyala sendiri mengikuti langkah mereka. Dari arah atas, terdengar suara kursi bergeser. Lalu langkah kaki menyeret. Gesrek, gesrek, turun lewat tangga kayu. Angga cepat mengeluarkan kantong garam dari saku. Bersiap. Tapi saat menyorot senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak debu di lantai. Seolah baru saja dilewati sesuatu. Akhirnya mereka tiba di perpustakaan. Pintu kayu besar itu berderit keras saat dibuka. Dan di sana, cermin besar itu sudah menunggu. Berdiri tegak di tengah ruangan. Padahal terakhir kali mereka melihatnya berada di pojok rak. Dia tahu kita datang, bisik Andra. Cahaya senter bergetar di tangan mereka. Dari permukaan cermin, bayangan Andra dan Angga terlihat. Tapi wajah bayangan itu bukan wajah mereka. Matanya hitam. Mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu banyak untuk manusia. Bayangan itu tiba-tiba bergerak lebih dulu,
mengangkat tangan seolah mengundang mereka masuk. Lantai mulai bergetar pelan. Rak buku di sisi kanan bergeser sendiri, menutup pintu masuk. Mereka terperangkap. Angga cepat-cepat menabur garam mengelilingi dirinya dan Andra. Kita harus mulai sekarang. Andra mengangguk dengan wajah tegang. Ia menggenggam potongan kayu jati erat-erat, bersiap menancapkannya ke bingkai cermin. Namun sebelum ia melangkah, permukaan kaca beriak seperti air. Dan dari dalamnya, tangan pucat berlumur darah mulai meraih keluar. Tangan pucat dari dalam cermin semakin banyak yang muncul, meraih ke segala arah. Angga cepat menaburkan garam di sekeliling lingkaran pelindung mereka, tapi satu tangan berhasil meraih pergelangan Andra dan menariknya kuat-kuat. Andra, teriak Angga, mencoba menariknya kembali. Tubuh Andra setengah masuk ke dalam permukaan kaca yang beriak seperti air. Dari dalam cermin, ia melihat puluhan wajah, jiwa-jiwa yang terjebak, menjerit tanpa suara. Tangan mereka menempel di sisi lain kaca, seakan meminta tolong. Andra, tancapkan kayunya sekarang, Angga berteriak. Dengan sisa tenaga, Andra menggenggam potongan kayu jati itu dan menancapkannya keras ke bingkai cermin. Seketika terdengar jeritan melengking yang membuat kaca-kaca jendela pecah bersamaan. Permukaan cermin bergetar hebat. Retakan mulai muncul di seluruh sisi. Tangan-tangan pucat itu berusaha menarik Andra lebih dalam. Tapi lingkaran garam menyala redup, seperti membakar kulit makhluk-makhluk itu. Akhirnya, dengan teriakan putus asa, Andra berhasil menarik tangannya keluar tepat saat cermin pecah menjadi ribuan serpihan. Potongan kaca berhamburan, tapi tidak mengenai mereka, seolah menghilang menjadi debu hitam di udara. Hening, Andra terduduk lemas di lantai, nafasnya tersengal. Angga menatap sekeliling, rak buku kembali diam. Lantai berhenti bergetar, udara terasa lebih ringan. Sudah selesai, tanya Andra dengan suara nyaris berbisik. Angga mengangguk pelan, tapi tatapannya tetap waspada. Entah, tapi untuk sekarang, iya. Mereka berdua keluar dari gedung lama sebelum fajar menyingsing. Dari luar, gedung itu tampak seperti biasa, tua, rapuh, tapi tidak lagi bergetar mencekam. Namun saat matahari mulai naik, di salah satu pecahan kaca kecil yang tertinggal di lantai perpustakaan, sebuah bayangan hitam masih bergerak, tersenyum tipis. Dan kampus itu, sekali lagi, hanya menunggu waktu untuk membuka rahasianya lagi. Andra dan Angga memang berhasil keluar hidup-hidup, dan cermin itu hancur jadi debu. Tapi kampus tidak pernah benar-benar kembali normal. Malam-malam berikutnya, mahasiswa lain mulai melapor melihat bayangan aneh di kaca jendela kelas, atau mendengar suara langkah berat di koridor saat kampus sepi. Andra sendiri sering terbangun tengah malam, mendapati pantulan dirinya di kaca kamar masih tersenyum, meski wajah aslinya sedang ketakutan. Ia sadar, cermin itu memang hancur, tapi roh yang pernah dikurung di dalamnya kini sudah terlepas. Dan cepat atau lambat, mereka akan menagih bayaran yang pernah dijanjikan.